Dan sekali lagi saya ingatkan bahwasanya pembahasan tentang dampak buruk dosa dan maksiat merupakan pembahasan inti di dalam kitab Ad-Da' wa Ad-Dawa. Merupakan pembahasan inti, pembahasan yang sebenarnya di dalam kitab Ad-Da' wa Ad-Dawa. Di pertemuan sebelumnya kita telah membaca satu hadis yang cukup panjang yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari tentang hukuman atas sebagian dosa yang dilihat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam mimpi beliau. Sekarang kita lanjutkan pada halaman yang ke-33. Qala al-muallif rahimahullahu taala, berkata al-Imam Ibn al-Qayyim rahimahullahu taala, faslun, satu pasal, satu pembahasan, min athari dhunubi wal ma'asi fil ardi, di antara athar, dampak-dampak buruk, adz-dzunubi, dosa-dosa, wal ma'asi, dan maksiat-maksiat, fil ardi, di atas permukaan bumi. Kalau kemarin yang kita bicarakan sebagian dampak buruk dari dosa dan maksiat yang menimpa pelakunya. Adapun sekarang, apakah ada dampak buruk dari dosa dan maksiat yang bisa menimpa bumi ini? Kata Imam Ibn al-Qayyim rahimahullah, wa min athari adz-dzunubi wal ma'asi, di antara dampak buruk dosa dan maksiat, annaha, bahwasanya dosa dan maksiat tersebut, tuhditsu fil ardi, bisa menimbulkan di atas permukaan bumi, anwa'an, berbagai macam, minal fasadi, kerusakan. Dosa maksiat bisa menimbulkan berbagai macam kerusakan di atas muka bumi. Kerusakan di dalam apa? Fil miyahi, berkaitan dengan air, ya, berkaitan dengan air, lautan ataupun selain air lautan, termasuk juga hujan. Wal hawai, udara. Waz-zuru'i, tanaman. Waz-thimari, buah-buahan. Wal masakini, dan tempat tinggal. Dosa dan maksiat itu memberikan pengaruh terhadap lingkungan, ya. Dosa dan maksiat itu memberikan pengaruh terhadap lingkungan. Semua antum pasti pernah mendengar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang Hajar Aswad, bahwasanya dahulu Hajar Aswad ketika pertama kali diturunkan oleh Allah warnanya putih. Bahkan Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, asyaddu bayadan minats thalaj, dia lebih putih daripada salju. Walakin sawwadathu khataya bani Adam, tetapi batu yang putih tersebut dijadikan hitam oleh dosa manusia. Ini menunjukkan kepada kita bahwasanya dosa dan maksiat itu memberikan pengaruh terhadap lingkungan. Sebagian ulama ketika membaca hadis ini mereka mengatakan, subhanallah, kalau batu bisa menjadi hitam gara-gara dosa manusia, apalagi hati kita. Batu yang awalnya diturunkan oleh Allah dengan warna putih, ya, tiba-tiba dia dikenal dengan sebutan Al-Hajar Al-Aswad, batu yang hitam akibat apa? Dosa manusia. Batu bisa dijadikan hitam oleh dosa manusia, apalagi hati manusia itu sendiri. Jadi dosa dan maksiat itu menimbulkan pengaruh pada air, ya. Begitu pula pada udara, kemudian juga tanaman, buah-buahan, tempat tinggal. Qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Zaharal fasadu fil barri wal bahr, Zahara, telah tampak, al fasadu, kerusakan, fil barri, di daratan, wal bahri, dan di lautan. Sebenarnya kata al-bahr di sini ditafsirkan oleh para ulama
dengan tafsiran al-ma, yaitu air, supaya mencakup semua air, bukan hanya air apa? Air laut. Dikatakan oleh Imam Ikrimah, "Dhaharal fasadu fil barri wal bahr." Firman Allah yang mengatakan telah tampak kerusakan di daratan wal bahr. Secara terjemahan bahar artinya lautan. "Ama inni la aqulu lakum bahrukum hadza." Adapun saya, kata Imam Ikrimah, seorang ulama tabi'in ahli tafsir, adapun saya tidak mengatakan bahar di sini adalah lautan yang kalian ketahui, tidak. Walakin kullu qaryatin ala ma, akan tetapi semua air, termasuk air sumur, air sungai dan yang lainnya, telah tampak kerusakan di daratan wal bahar dan di air, bima kasabat aydin nas, disebabkan oleh perbuatan tangan manusia, yaitu dosa. Liyudhiqahum ba'dalladzi amilu. Subhanallah, betapa rahman dan rahimnya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah katakan, Allah munculkan kerusakan itu gara-gara dosa manusia, supaya apa? Liyudhiqahum, Allah ingin menjadikan manusia merasakan ba'dha, sebagian, alladzi amilu, dari akibat dosa yang mereka lakukan. Ya. Jadi itu masih apa? Sebagiannya yang Allah turunkan. Kata Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala di dalam kitab aslinya, "Falau adzaqana kulla a'malina." Jadi sebagian dosa kita yang Allah turunkan hukumannya itu. Ya. Berapa banyak dosa kita? Tidak terhitung. Tidak terhitung. Nah, kerusakan yang muncul di atas muka bumi itu akibat dari sebagian dosa kita, bukan akibat dari semua dosa kita. Paham antum ini? Kata Imam Ibnul Qayyim, "Falau adzaqana kulla a'malina." Seandainya Allah menurunkan hukuman untuk semua dosa kita, lama taraka ala dhahriha min dabbah, tidak akan ada satu makhluk hidup pun yang hidup di atas muka bumi. Semuanya binasa oleh hukuman itu. Sebagiannya. Makanya Allah subhanahu wa ta'ala katakan, "Ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum." Apapun musibah yang menimpa kalian akibat dosa kalian, wa ya'fu an katsir, itu pun Allah sudah maafkan kebanyakannya. Bukan semuanya, jemaah sekalian. Kalau semuanya, kata Imam Ibnul Qayyim, "Ma taraka ala dhahriha min dabbah." Tidak akan ada satu binatang atau makhluk hidup yang berjalan di atas muka bumi ini. Hancur semuanya. Kalau Allah turunkan ya, hukuman atas semua dosa. Ini semuanya atau sebagian? Sebagian. Subhanallah, lihat bagaimana rahman dan rahimnya Allah subhanahu wa ta'ala. Liyudhiqahum, agar Allah menjadikan mereka merasakan ba'dha, sebagian, alladzi amilu, dari apa yang mereka lakukan. Itu pun tujuannya baik, la'allahum yarji'un, agar mereka mau kembali. Allah tidak menghukum karena Allah benci, tidak. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala sayang. Allah ingin melihat manusia ini kembali ya, kepada jalan yang benar. Dan alhamdulillah ada orang yang kembali, ada orang yang kembali ketika mendapatkan hukuman tersebut, dan itu alhamdulillah. Kata Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah, "Musibatun tuqarribuka ila Allah khairun min ni'matin tunsika bihi." Musibah, bencana yang membuat kalian ingat kepada Allah dan dekat kepada Allah, itu lebih baik daripada nikmat yang membuat kalian lupa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ada orang yang ya, harus diberikan hukuman dulu baru dia sadar. Tapi musibah yang paling besar, sebagaimana dikatakan oleh sahabat yang mulia Abu Darda, musibah yang paling besar adalah engkau berbuat maksiat ketika bencana turun. Allah sudah turunkan bencana, tapi subhanallah masih tidak sadar, tetap berbuat maksiat. Allah turunkan bencana, masih saja konser. Subhanallah. Ini musibah yang sebenarnya, kata sahabat yang mulia Abu Darda. Nas'alullah salam ala afiyah. Jadi alhamdulillah kalau kita sadar akibat hukuman tersebut, akibat bencana tersebut, alhamdulillah. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Ibnu Taimiyah, musibah yang membuat Anda dekat dan sadar
ya, sehingga Anda dekat kepada Allah, itu lebih baik daripada nikmat yang membuat Anda lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ini dia di antara dampak buruk dosa dan maksiat. Saya ingin bacakan antum, ada riwayat disebutkan oleh Imam Ibnul Qayyim di dalam kitab aslinya. Wa qad dzakara al-Imam Ahmad fi musnadihi fi dhimni haditsin. Al-Imam Ahmad meriwayatkan di dalam kitab musnadnya di dalam sebuah hadis. Qal, apa kata Imam Ahmad? Wujida fi khazaini Bani Umayyah. Dulu di gudang penyimpanan Bani Umayyah. Bani Umayyah, ya. Di gudang penyimpanan mereka yang disebut dengan Baitul Mal, hintatun, terdapat gandum di gudang penyimpanan mereka. Al-habbatu biqadri nawati tamr, satu bijinya itu sebesar tulang kurma. Subhanallah. Gandum seperti beras. Beras yang paling besar yang kita lihat beras mati itu, nasi biryani. Nah, itu kayaknya beras yang paling panjang dia. Ini satu bijinya itu seperti tulang kurma. Wahia fi surratin maktubin 'alaiha, itu pun tersimpan di dalam satu kotak saja. Di kotak itu tertulis, hadza kana yanbutu fi zamanil adl, ini dulu tumbuh di zaman keadilan. Jadi dijadikan sebagai kenang-kenangan di zamannya Bani Umayyah. Subhanallah. Dijadikan sebagai kenang-kenangan. Gandum yang kalian lihat ini satu bijinya seperti tulang kurma, hadza kana yanbutu fi zamanil adl, gandum ini dulu pernah tumbuh di zaman keadilan. Tapi ketika sudah menyebar kezaliman, kecil. Jangankan gandum, beras jemaah sekalian. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim dalam kitab sahihnya, Nabi SAW bersabda, khalaqallahu Adama, dahulu Allah menciptakan Nabi Adam, wa tuluhu fis sama'i sittuna dhira'an, tinggi tubuhnya Nabi Adam itu berapa? 60 hasta. Tinggi tubuhnya Nabi Adam 60 hasta. Ya. 60 hasta berapa meter? Satu hasta kan sampai sini. Berarti sekitar 30 meter ya. Sekitar 30 meter tinggi tubuhnya Nabi Adam. Falam yazalil khalqu yanqusu hatta al-an. Tubuh manusia terus berkurang sampai dengan sekarang, kata Nabi SAW. Dijelaskan oleh para ulama akibat dosa mereka. Akibat dosa mereka. Baik. Itu riwayat dibawakan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya. Bayangkan, satu biji gandum besarnya seperti tulang kurma. Itu kalau kita ibu-ibu mau masak seperti itu, mereka hanya butuh 10 biji saja. Suaminya sudah kenyang. Kemudian Imam Ibnul Qayyim mengatakan, wa akhbarani jama'atun min syuyukhis sahra. Saya, kata Imam Ibnul Qayyim, pernah diberitahukan langsung oleh beberapa sesepuh as-sahra, yang tinggal di padang pasir, yaitu orang-orang Arab Badui yang sudah tua, annahum kanu ya'haduna thimar akbar mimma hiya al-an. Mereka dulu melihat buah itu lebih besar daripada yang sekarang. Perhatikan, ucapan sekarang ini zamannya siapa? Imam Ibnul Qayyim. Bukan 2023, bukan 2023. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, beliau wafat pada tahun 751 Hijriah. Pada tahun 700-an itu, apa kata Imam Ibnul Qayyim? Saya berjumpa dengan beberapa sesepuh Arab Badui, dan mereka menceritakan langsung kepada saya bahwasanya dulu ketika mereka masih kecil atau muda, mereka melihat buah-buahan itu lebih besar dari zaman ini. Buah apel lebih besar, buah anggur lebih besar. Wa katsirun min hadhihi al-afat allati tusibuha lam yakunu ya'rifunaha. Ya. Kebanyakan dari penyakit buah-buahan tersebut mereka tidak pernah kenal sebelumnya. Ya, seperti yang antum ketahui. Kayaknya banyak di antara kakek nenek kita, mereka tidak tahu yang namanya puntik menceret. Tidak tahu yang namanya pepaya menceret. Yang tahu siapa? Pak Mas'ud.
Kita sekarang yang tahu zaman ini, subhanallah. Nas'alullah salam wal afiyah. Akibat dosa. Jadi Al-Imam Ibnul Qayyim ingin menyampaikan kepada kita, dosa itu juga mempengaruhi apa? Lingkungan. Bisa mempengaruhi lingkungan. Ya. Air, udara, zuru', thimar, tanaman, thimar, buah-buahan, wal masakin, dan tempat tinggal. Ya. Kemudian juga kata Imam Ibnul Qayyim, wa min ta'thiril ma'asi fil ardi, dan di antara ta'thir, pengaruh al-ma'asi, maksiat fil ardi, di atas muka bumi, ma yahillu biha, apa yang terjadi di atas bumi ini, minal khasfi, berupa khasab. Khasab itu adalah ada bagian tanah yang ditenggelamkan. Apa istilahnya? Jadi ada tanah itu dia masuk. Ini longsor. Kalau longsor itu kan kayak gunung dia jatuh. Ini tanahnya itu dia jatuh. Keteruk. Nah, keterung. Ya, keterung. Nah, keterung. Itu khasab. Taib. Ini diantara makna khasab, ya. Sebagaimana firman Allah tentang Qarun, fa khasafna bihi wa bidarihil ard, dan kami jadikan dia itu khasab, tenggelam, dia dan juga rumahnya tenggelam, masuk tiba-tiba ini keterung. Baik. Ini antara dampak dosa terhadap bumi ini. Di antara makna khasab juga dirubah bentuk manusia ini, dirubah bentuknya. Dan Nabi SAW pernah mengabarkan nanti di akhir zaman akan terjadi khasab, yaitu perubahan bentuk manusia ini. Bentuk mereka akan dirubah oleh Allah kiradatan wa khanazir, seperti kera dan babi. Sebagaimana dahulu sebagian orang Yahudi di zamannya Nabi Musa, mereka dirubah menjadi kera dan babi. Maka Nabi SAW ditanya, kapan itu ya Rasulullah? Kata beliau, idza syuribatil khumur, apabila khamr sudah diminum terang-terangan. Kemudian waduribatil ma'azib, alat-alat musik sudah dipukul. Kemudian biduan-biduan wanita sudah ramai bernyanyi, ya, sudah ramai menyanyi. Dan ini kabar dari Nabi SAW as-sadiqul masduq, orang yang benar dan wajib kita benarkan. Wazzalazili, begitu pula gempa-gempa, ya, gempa-gempa. Ini juga akibat dosa. Subhanallah. Gempa pertama kali terjadi di kota Madinah itu di zamannya Umar. Ya. Berarti apa yang antum pahami? Di zaman Nabi SAW pernah terjadi? Madinah. Di zaman Umar ibn Khattab pernah terjadi? Pertama kali terjadi di zamannya Umar ibn Khattab. Maka langsung Umar bin Khattab mengumpulkan semua rakyatnya. Dia mengatakan, lau adat, seandainya gempa ini kembali terjadi, lan usakinakum, aku tidak mau lagi tinggal dengan kalian. Ini akibat dosa kalian. Berarti kalian sudah mulai rusak, kata Umar bin Khattab. Saya tidak mau lagi tinggal bersama kalian seandainya gempa ini terjadi lagi. Kita dulu berapa kali terjadinya? Ya dosa kita, ya dosa kita. Nas'alullah salam wal afiyah. Wazzalazili. Tapi sekali lagi, ketika Allah menurunkan hukuman itu pasti ada hikmahnya. Untuk manusia itu, untuk manusia supaya mereka sadar. Adapun untuk bumi, saya pernah mendengar kajian dari rekaman kajian dari Syekh Masyhur bin Hasan Salman ketika beliau menjelaskan tentang gempa yang terjadi di Maroko, ya, Maroko kemarin tuh, di Maroko. Nah, jadi kata beliau Syekh Masyhur bin Hasan Salman bahwasanya bumi ini dia sama seperti tubuh manusia, ya, dia perlu mengeluarkan gasnya. Sebagaimana tubuh manusia kalau tidak pernah keluar gasnya, kentutnya, maka akan rusak. Begitu pula dengan bumi ini, ya. Jadi maksud saya, subhanallah, hatta ketika Allah menurunkan hukuman pun ada hikmahnya. Ketika Allah menurunkan bencana pun ada hikmahnya. Ketika Allah menurunkan ujian pun ada hikmahnya, ya. Ternyata bumi ini dia akan rusak kalau seandainya tidak pernah keluar gasnya.
Dan di antara cara Allah mengeluarkannya adalah Allah munculkan gempa itu. Ya. Bukan berarti kita mengharapkannya ya. Sama seperti antum. Antum berharap tidak dikentutin sama teman antum? Enggak. Kita enggak berharap. Ya, teman kita kentut di depan kita enggak berharap. Begitu pula dengan gempa, kita tidak berharap. Tapi seandainya pun terjadi, maka ada hikmah di balik itu. Dijelaskan oleh Syekh Masyhur bin Hasan Salman, hafizahullah taala. Baik. Wa yamhaqu barakataha. Allah Subhanahu wa taala akan hancurkan keberkahan dari bumi ini. Wa qad marra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala diyari Thamud. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau pernah melewati tempat tinggal yang dahulu ditempati oleh kaum Thamud. Kaum Thamud. Ya, kaum Thamud ini kaumnya siapa? Nabi siapa? Nabi Saleh. Naam, Nabi Saleh. Kalau Nabi Hud, kaum Ad. Nabi SAW pernah melewati perkampungannya kaum Thamud, yang dahulu kaum Thamud itu dihancurkan oleh Allah gara-gara dosa dan maksiat mereka, terutama kekufuran mereka. Famana'ahum min dukhuli diyarihim. Nabi SAW lewat pada saat itu. Maka Nabi SAW ya, memerintahkan atau melarang para sahabat min dukhuli diyarihim, jangan kalian masuk ke perkampungan mereka ini illa wahum bakun, kecuali dalam keadaan menangis. Jadi terpaksa Nabi SAW harus melewatinya, terpaksa. Ya mungkin satu-satunya tempat lewat pada saat itu. Tetapi Nabi SAW mengatakan, kalau kalian ingin melewatinya, maka kalian harus melewatinya dalam keadaan apa? Menangis. Ya. Disuruh para sahabat menangis. Wa min syurbi miyahihim, dan Nabi SAW melarang para sahabat untuk minum dari air yang ada di perkampungan itu. Wa minal istisqa'i min abarihim, jangan kalian ngambil air dari sumur yang ada di perkampungan itu, yang masih ada airnya, jangan ambil. Ya. Kalau ada air di sana, mata air, jangan ambil airnya. Kalau ada sumur, jangan ambil juga airnya. Hatta amara an yu'lafal ajinu alladhi ujina bimiyahihim linnawadih. Bahkan sampai amara Nabi SAW memerintahkan an yu'lafal ajin, ajin tepung alladhi ujina, yang sudah terlanjur di adon, bimiyahihim, pakai air yang ada di sana. Ada sebagian sahabat sebelum Nabi melarang, mereka sudah ambil dulu air itu, campur dengan tepung. Maka Nabi perintahkan supaya tepung yang sudah dibuat adonan itu dijadikan makanan lin nawadih, unta. Jangan kalian makan. Kenapa? Li ta'thiri syu'mil ma'siyati fil ma', sampai kesialan akibat maksiatnya kaum Thamud itu mempengaruhi air yang ada di sana. Subhanallah. Dulu ada dua kota yang antum tahu kan, yang dibom oleh Amerika itu, kota Jepang itu apa namanya? Hiroshima, Nagasaki. Baik. Dibom pakai bom yang itu. Kemudian apa namanya, tempat itu tidak lagi ditempati karena apa? Ada radiasi istilahnya ya. Radiasi namanya? Baik. Mungkin seperti itu. Ya. Padahal berapa jaraknya kaum Tsamud dengan zamannya Nabi SAW. Tapi air yang masih ada di tempat itu jangan diminum. Ya. Kalau Hiroshima, Nagasaki radiasinya, kalau ini kesialan akibat maksiat mereka dulu. Ya. Kesialan akibat maksiat mereka dulu. Makanya ikhwah, kita heran melihat sebagian kaum muslimin, ya, mereka justru pergi ke tempat-tempat menghabiskan uang, pergi ke negara-negara yang tidak benar. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, demi Allah, setiap sen dari uang yang mereka keluarkan untuk membeli tiket pergi ke negara-negara kafir hanya untuk bersenang-senang, setiap sennya itu mereka akan pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Setiap sennya itu. Ada orang yang Allah berikan harta pergi ke Korea untuk
ini pergi ke negara-negara yang tidak benar. Syekh Ibnu Utsaimin mengatakan setiap sennya itu mereka akan pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Wa kadzalika syu'mudz dzunubi, begitu pula kesialan dosa, fi naqsis thimar, bisa mengurangi buah-buahan, wa ma tara bihi minal afat, dan bisa menimbulkan ma tara, apa yang Anda lihat, minal afat, dari penyakit-penyakit tanaman-tanaman itu. Ya. Seingat saya dulu ketika kita kecil, sebagian orang tua kita mereka melemparkan biji tomat di belakang rumah langsung tumbuh, ya. Sekarang harus bayar, beli obat ini, beli obat itu, beli obat ini, beli obat itu. Itu pun kadang enggak tumbuh. Ya, subhanallah, akibat dosa dan maksiat kita. Nah, ini dia pengaruh dosa dan maksiat terhadap bumi. Kemudian beliau sekarang berpindah kepada pembahasan hukuman, ya, hukuman dari dosa dan maksiat selain daripada yang disebutkan dalam hadis yang kita bacakan kemarin. Antum masih bersabar membahas kitab ini? Baik. Saya khawatir antum sudah mulai bosan, ya, karena antum lihat sekarang kita di halaman 33 sampai halaman 52, masih banyak, masih lumayan, ya. Mudah-mudahan antum bersabar, ya. Faslun, satu pasal, min uqubatidz dzunubi wal ma'asi, min uqubat, di antara hukuman-hukuman adz-dzunubi, dosa-dosa, wal ma'asi, dan maksiat-maksiat. Wa min uqubatidz dzunub, di antara hukuman terhadap dosa, annaha, bahwasanya dosa, tudfi'u, memadamkan, minal qalbi, dari hati pelakunya. Beliau kembali ke pelaku dosa, naral ghairati, api al-ghairah, kecemburuan, allati hiya, yang api kecemburuan tersebut, lihayatihi, itu menjadi kehidupan bagi hati, wasalahihi, dan bagi kesolehan hati seseorang. Jadi dosa dan maksiat itu bisa memadamkan api kecemburuan di dalam hati pelakunya, sehingga pelakunya itu tidak punya lagi rasa cemburu. Kemarin saya ingat ada salah satu jamaah kita bertanya tentang ucapan, siapa yang berzina dengan seorang wanita, maka keluarga wanitanya pasti akan berzina dengan orang lain nanti. Ya, zina itu hutang. Siapa yang berzina dengan seorang wanita, maka keluarga dari si laki-laki tersebut akan berzina dengan laki-laki lain nantinya. Baik. Beberapa waktu yang lalu, pertemuan yang lalu, ada yang bertanya seperti ini. Sebagaimana dijelaskan oleh sebagian ulama, bahwasanya ini bukan hadis. Ini bukan hadis, itu yang pertama. Baik. Yang kedua, saya kemarin melihat penjelasan dari sebagian ulama, seandainya ucapan ini bisa diterima, karena ini ucapan ulama, ya, seandainya bisa diterima, maka maksudnya adalah seorang laki-laki yang berzina dengan seorang wanita, maka laki-laki tersebut akan Allah Subhanahu wa ta'ala cabut rasa cemburu dari hatinya, sehingga dia tidak akan peduli lagi terhadap istrinya dan terhadap anak perempuannya. Istrinya mau menutup aurat, dia tidak lagi peduli. Anak perempuannya menampakkan kehormatan, dia tidak lagi peduli. Kenapa? Karena dia sudah mengambil kehormatan dari wanita lain. Dia mengambil kehormatan dari wanita lain, maka Allah Subhanahu wa ta'ala ambil rasa cemburu di dalam hatinya, sehingga dia tidak cemburu ketika keluarga wanitanya itu menampakkan kehormatan, ya, mengumbar kehormatan mereka, tidak menutup aurat dan seterusnya. Ketika anak perempuannya dibawa oleh pacarnya, dia tidak ini, seolah-olah dia tidak peduli. Kenapa? Rasa cemburu akibat dosa zinanya itu dicabut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Seandainya perkataan itu boleh kita ambil, maka ini tafsirannya, kata sebagian ulama. Ini tafsirannya, ya. Jelas atau tidak? Baik. Jadi dosa dan maksiat itu
memadamkan api cemburu allati hiya li hayatihi, yang api cemburu tersebut adalah kehidupan hati, wa salahihi, dan kebaikan bagi hati, kal hararatil ghariziyati li hayati jami'il badani, seperti al hararah al ghariziyah. Saya tidak tahu bahasa Indonesianya ini. Dia berkaitan dengan kesehatan ini. Saya mau tanya, siapa dokter di sini? Siapa? Antum? Ya. Apa namanya panas di dalam tubuh kita yang itu bermanfaat bagi tubuh? Energi kalor. Itu sudah terjemahannya. Jazakallah khairan. Itu sudah terjemahannya. Ya. Seperti energi kalor li hayati jami'il badan, untuk menjaga kehidupan seluruh tubuh. Butuh. Ya. Jadi panasnya cemburu itu dibutuhkan oleh hati. Panasnya cemburu itu dibutuhkan oleh hati. Tapi nanti Imam Ibnul Qayyim beliau menjelaskan, tapi ada juga cemburu yang dibenci, ya. Ada juga cemburu yang dibenci, ibu-ibu. Ya. Tidak semua cemburu itu baik. Nanti saya akan bacakan ya riwayatnya, dan riwayatnya dikatakan hasan oleh Syekh Ali bin Abdul Hamid Al-Halabi Al-Athari rahimahullah. Tapi secara umum api cemburu di dalam hati itu dibutuhkan oleh hati. Ya, dibutuhkan oleh hati. Untuk apa? Supaya hati ini tetap hidup, hati ini tetap baik. Sebagaimana api atau energi kalor yang panas itu dibutuhkan oleh apa? Oleh tubuh, supaya tubuh ini tetap sehat. Ustadz kita dulu pernah bercerita kepada kami, Ustadz Fauzi Athhar rahimahullah. Beliau memberitahukan kami, beliau mengatakan Allah subhanahu wa ta'ala di dalam perintah dan larangannya itu selalu punya hikmah. Termasuk juga ketika Allah mengharamkan beberapa makanan tertentu. Allah mengharamkan memakan binatang buas. Kenapa? Disebutkan oleh para ulama, karena daging binatang buas itu bisa mempengaruhi sifat orang yang memakannya. Nanti akhirnya orang itu jadi buas, jadi galak, jadi ganas, seterusnya. Begitu pula di antara wallahu a'lam hikmah kenapa babi diharamkan. Ya, intinya Allah mengharamkan, itu inti sebab utamanya Allah mengharamkan. Tetapi sebagian ulama menyebutkan di antara hikmahnya adalah di antara binatang yang tidak punya rasa malu, rasa cemburu adalah babi. Antum lihat ayam, ya. Ayam itu, ayam jantan, dia punya pasangan ayam betina. Ketika betinanya didekati oleh ayam jantan yang lain, bergebuk dia. Ya. Bergebuk dia. Meskipun ayam jantan ini tidak pernah akad dengan ayam betina ini, nggak pernah nikah, tetapi selama itu betina dia, ketika didekati oleh ayam jantan yang lain, maka dia bergebuk. Ayam masih ada cemburunya. Masih ada cemburunya. Saya ingat sekali beliau mengatakan, Ustadz kita rahimahullah, tapi babi, seekor babi, apabila ada babi jantan dan dia punya betina, babi betina, diletakkan di sebuah kandang. Setelah itu dimasukkan babi jantan yang lain, maka babi jantan yang pertama itu dia akan membantu babi jantan yang kedua untuk menggauli betinanya. Justru dibantu. Jangankan punya rasa cemburu, tidak. Justru dia bantu babi jantan pendatang baru tersebut untuk menggauli betinanya. Lihat. Makanya subhanallah, orang yang mengkonsumsinya itu hilang rasa cemburunya. Istrinya selingkuh, paling tidak kalau dia ingin balas, maka dia balas dengan cara dia juga selingkuh. Ya. Subhanallah, dicabut rasa malunya, rasa cemburunya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dosa dan maksiat ini tudfi'u minal qalbi, memadamkan dari hati naral ghairah, api kecemburuan. Fal ghairatu hararatuhu, fal ghairatu cemburu itu, hararatuhu panasnya, wa naruhu dan apinya,
allati tukhriju ma fihi, itulah yang mengeluarkan dari hati seseorang, kecemburuan yang ada di dalam hati terhadap dosa dan maksiat, itu yang mengeluarkan dari hati seseorang minal khubthi, kotoran, wasifatil madhmumati, dan sifat-sifat tercela. Sifat-sifat tercela. Kama yukhrijul kir, sebagaimana alat pandai besi, ya, alat kikir itu menghilangkan khabathal zahab, kotoran yang ada pada emas, wal fiddati, yang ada pada perak, wal hadidi, begitu pula yang ada pada besi. Ya. Besi itu kalau kita ingin membuat dia menjadi pisau, ada besi karatan. Antum ingin jadikan dia pisau yang mengkilat, maka diapakan dulu? Dibakar, dipanasin. Nah, panasnya rasa cemburu melihat dosa dan maksiat itu yang membersihkan kotoran dari hati. Membersihkan kotoran dari hati. Dan itu tanda iman. Kecemburuan terhadap dosa dan maksiat itu tanda apa? Tanda iman. Nabi SAW bersabda, siapa yang melihat kemungkaran rubah pakai tangannya, kalau dia punya kekuasaan seperti pemimpin dan seterusnya. Kalau dia tidak mampu pakai lisan. Kalau dia tidak mampu, setidaknya ingkari pakai apa? Hati. Wadzalika adhaful iman, dan itu selemah-lemahnya iman. Artinya apa? Kalau mengingkari dengan hati saja tidak, ini perlu dipertanyakan kemana imannya? Kemana imannya? Ya. Baik. Jadi sakit hati antum melihat terjadinya dosa dan maksiat, itu kabar gembira. Mudah-mudahan itu pertanda masih ada iman dalam hati kita. Ya, melihat kemaksiatan terjadi, sakit hati kita, mudah-mudahan itu pertanda bahwasanya keimanan kita ini masih ada. Ya. Wa asyrafun nasi, manusia yang paling mulia, wa a'lahum himmatan, dan yang paling tinggi himmah, tekadnya, ya, semangatnya, asyadduhum ghairatan, adalah manusia yang paling besar kecemburuannya, ala nafsihi, terhadap dirinya, wa khassatihi, dan keluarganya, wa umumin nas, dan terhadap seluruh manusia, maksudnya di dalam dosa dan maksiat. Siapa manusia yang paling mulia? Rasulullah SAW. Makanya beliau sangat cemburu melihat terjadinya dosa dan maksiat. Pada saat itu kota Madinah sudah penuh dengan Islam. Cahaya Islam sudah bersinar dengan terang di kota Madinah. Sekitar kota Madinah juga sudah disinari oleh cahaya Islam, cahaya iman. Tapi Nabi SAW setelah Islam ini menyebar, tiba-tiba beliau mendapat kabar bahwa di negeri Yaman, bayangkan dari Madinah sampai Yaman, di negeri Yaman ada sebuah patung yang disembah, yang namanya Dzul Khulaisah. Ya. Ada sebuah patung yang disembah oleh penduduk Yaman pada saat itu. Islam sudah nyebar, kota Madinah sudah penuh dengan Islam. Kota Makkah pun juga sudah ditaklukkan pada saat itu, sudah nyebar. Ya. Tapi beliau mendapatkan kabar tiba-tiba di negeri Yaman itu ada satu patung. Nabi SAW tidak bisa makan, tidak bisa minum, beliau tidak nyenyak tidur. Akhirnya beliau memanggil Jabir bin Abdullah, kemudian mengatakan, ama tukhallisuni min dzil khulaisah, wahai Jabir, mau tidak engkau membuat saya nyaman dengan cara menghancurkan patung Dzul Khulaisah? Padahal tempatnya di mana? Yaman. Berapa jarak antara Madinah dengan Yaman? Lihat, kecemburuan luar biasa. Maka antum kalau tidak ada rasa kecemburuan melihat kesyirikan di depan mata antum, tanyakan di mana letak iman kita. Tidak ada kecemburuan melihat maksiat di depan kita, tanyakan di mana iman kita pada saat itu. Nabi ini di Madinah loh tinggalnya, dan Islam sudah nyebar gara-gara masih ada patung di mana? Yaman. Beliau tidak nyenyak tidur. Dalam riwayat Imam Bukhari, rusak tidurnya Nabi SAW, nggak nyaman. Kecemburuan. Ya. Jadi orang yang paling mulia adalah orang yang paling tinggi kecemburuannya terhadap dosa dan maksiat. Di sini ada satu riwayat tetapi tidak disebutkan di dalam kitab ringkasan kita. Saya akan bacakan untuk antum. Kata Nabi SAW dalam riwayat Imam Bukhari, ata'jabuna min ghairati Sa'ad,
Apakah kalian kagum melihat kecemburuannya Sa'ad bin Abi Waqqas? La ana aghyaru minhu. Aku lebih cemburu daripada Sa'ad. Wallahu aghyaru minni, dan Allah lebih cemburu daripada aku. Allah cemburu ketika kita melakukan dosa dan maksiat. Tapi seperti yang saya sampaikan tadi, tidak semua kecemburuan itu terpuji. Cemburu yang terpuji adalah cemburu yang ada alasannya, seperti terjadi dosa dan maksiat, ada rasa cemburu, ya, atau ada sebabnya. Dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud, An-Nasa'i, Ad-Darimi, At-Tabarani, Ibnu Hibban, begitu pula Abdul Razzaq, Ahmad, Al-Hakim, kata Syekh Ali, fahuwa bihi hasan, hadis ini hasan. Nabi SAW bersabda, fa inna minal ghairati ma yuhibbuha Allah. Di antara rasa cemburu itu ada yang dicintai oleh Allah. Wa minha ma yubghiduha Allah. Tetapi di antara cemburu itu ada yang dibenci oleh Allah. Fallati yubghiduha Allahul ghairatu fi ghairi ribatin. Kecemburuan yang Allah benci adalah kecemburuan tanpa alasan. Tanpa alasan. Ya. Maka ini perlu diperhatikan ibu-ibu, ya. Nang suaminya baru pulang kajian cemburu, ya. Tapi kalau suaminya telat pulang, boleh tidak cemburu? Ya. Sudah 3 jam dari sholat isya belum pulang, boleh tidak cemburu? Ini juga para suami juga harus perhatikan, ya. Jadi antara hak seorang istri disebutkan oleh Syekh Abdul Azim bin Badawi dalam kitab Al-Wajiz, beliau mengatakan di antara hak seorang istri, yaitu seorang suami dia harus langsung pulang selesai sholat isya, kecuali ada alasan yang syar'i. Ada alasan yang syar'i. Jangan antum nongkrong di luar, kemudian istri bertanya-tanya di rumah, dia di mana, bersama siapa, sedang berbuat apa katanya. Nanya-nanya istri di rumah, ya. Baik. Wallahu taala a'la wa alam. Ini dulu apa yang bisa kita sampaikan. Ngendang maaf atas segala kurangan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kalau ada yang ingin ditanyakan, tentang persilahkan selesai adzan kalau ada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Informasi kajian di Musyawarah Yaminah pekan terakhir bulan November tahun 2023. Yang pertama, insya Allah akan diisi oleh Ustaz Mufti Ali Abdul Karim Al-Sihafidullah Ta'ala, yang insya Allah akan diisi pada malam Rabu. Dan yang kedua, Ustaz Zulnurain yang akan mengisi pada malam Kamis pekan terakhir. Untuk malam Rabu ini, insya Allah ini untuk permulaan saja. Seterusnya insya Allah akan diatur oleh Ustaz Mufti Ali Hafizahullah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah.
Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah ma ba'd. Di sini ada pertanyaan. Bagaimana tentang penjelasan di bawah ini mengenai gempa yang pernah terjadi pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meletakkan tangannya di atas bumi, kemudian bersabda, "Tenanglah karena waktumu belum tiba." Kemudian Nabi berpaling kepada para sahabatnya dan bersabda, "Sesungguhnya Rabb kalian benar-benar sedang menegur kalian, maka perhatikanlah tegurannya." Tadi kita sampaikan bahwasanya gempa pertama kali terjadi di kota Madinah di zaman siapa? Umar. Disebutkan oleh para ulama kita, saya bacakan untuk antum langsung di ini. Lam yathbut fi kutubis sunnati wal athari bis sanadil muttasilis sahih. Tidak ada satu riwayat yang sahih, tidak ada satu riwayat yang sahih anna al-Madinah zulzilat fi ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Madinah pernah gempa di zaman Nabi alaihi salatu. Tidak ada. Riwayat yang sahih tidak ada. Wa ma warada fi dzalika, semua riwayat tentang Madinah pernah gempa di zaman Nabi alaihi salatu wasallam, innama jaa bi asanida dha'ifatin mursalah, semua sanadnya itu dhaif, lemah. Kemudian dikatakan di sini di akhir, wa innama waqa'a ba'dahu, gempa pertama kali terjadi di Madinah fi ahdi Umar bin al-Khattab, di zamannya Umar bin al-Khattab radhiyallahu anhu. Rawadzalika Ibnu Abi Syaibah, diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abi Syaibah rahimahullahu taala. Jadi betul ada riwayat tentang gempa terjadi di zaman Nabi alaihi salatu wasallam, tapi semua riwayatnya apa? Dhaif. Ya, dhaif, lemah dan mursal. Ya. Wallahu taala a'la wa a'lam. Semoga Allah melindungi kita dari dosa dan maksiat, amin. Kehendak kita di bawah kehendak Allah. Ketika kita ingin atau berkehendak untuk tidak melakukan dosa dan maksiat, akan tetapi kita terjatuh ke dalamnya, apakah itu juga kehendak dari Allah? Ya. Perhatikan, ini masuk dalam pembahasan takdir. Dan ingat, tidak boleh seseorang berdalil dengan takdir di dalam dosa dan maksiat. Tidak boleh. Ulama mengatakan al-qadaru hujjatun fil masaib la fil ma'ayib. Al-qadar, takdir itu hujjatun, boleh jadi hujjah, alasan fil masaib, di dalam musibah. Motor antum hilang, qaddarallahu wa masya'a fa'al, Allah sudah takdirkan. Ya. Misalkan jatuh dari motor, qaddarallahu ma syaa, musibah. La fil ma'ayib, bukan di dalam dosa. Bukan di dalam dosa. Ya. Baik. Itu kaidahnya Ahlus Sunnati wal Jamaah. Akan kacau dunia ini kalau seandainya semua orang berdalil dengan takdir dalam urusan dosa. Ya. Dahulu orang-orang musyrikin ketika ditegur di zaman jahiliyah, ditegur oleh Nabi SAW, jangan berbuat syirik. Apa kata mereka? Lau syaa Allah ma asyrakna wala abauna. Kalau Allah berkehendak, kami tidak akan syirik. Artinya apa? Kami ini syirik karena kehendak Allah. Kacau jadinya. Ya. Makanya Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an, di zaman beliau ada seorang pencuri tertangkap. Dalam hukum Islam, pencuri dipotong tangan. Ketika akan dipotong tangannya oleh Umar bin Al-Khattab, dia mengatakan, stop. Ya, wahai Amirul Mukminin, saya mencuri itu atas takdir Allah. Ini takdir Allah, kenapa Anda akan potong tangan saya? Umar bin Al-Khattab mengatakan, saya memotong tanganmu juga takdir Allah. Ya. Susah, repot seperti ini jemaah sekalian. Kalau orang berbuat maksiat, itu dalilnya takdir. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Dan ini juga antum suuzon kepada Allah, jadinya kita suuzon kepada Allah. Kapan antum melihat catatan takdir itu? Kapan? Ya, antum merokok, takdir Allah ini. Kapan antum lihat catatan takdir itu? Iya. Ya. Antum punya niatan untuk merokok misalkan dan seterusnya. Ini kita suuzon kepada Allah tabaraka wa taala. Baik. Allah taala a'la wa a'lam. Apakah juga termasuk akibat dosa dan maksiat, yaitu tidak memiliki rasa hormat, simpati dan menghargai terhadap keluarga istri?
karena tidak berakidah salaf. La ilaha illallah. Seorang ya benci kemaksiatannya, ya, benci kemaksiatannya. Kemaksiatan, penyimpangan yang dilakukan itu yang dibenci. Ya, itu yang dibenci. Adapun orangnya berusaha kita dekati untuk kita nasihati. Ya. Berusaha untuk kita dekati. Makanya Allah Subhanahu wa taala katakan, "Wa in jahadaka 'ala an tusyrika bi ma laysa laka bi ilmun fala tuti'huma." Kalau kedua orang tuamu menyuruhmu berbuat syirik, jangan taati. Jangan taati. Wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa, tapi pergauli mereka di dunia dengan cara yang baik. Ya. Dekati keluarga istri Anda, ya. Dan mudah-mudahan dengan cara itu dia sadar, ya. Wallahu taala a'lam wa a'lam. Kalau dulu Yahudi yang dirubah bentuknya menjadi kera dan babi, lalu siapa yang nanti dirubah bentuknya menjadi kera dan babi? Dalam hadis Rasulullah SAW, apakah Yahudi, Nasrani atau Muslim? Yang penting bukan kita. Itu yang kita harapkan. Yang penting bukan kita. Adapun siapa orangnya, wallahu a'lam. Nabi SAW hanya menyebutkan ketika khamr sudah diminum, ya, merajalela kemaksiatan. Kemudian juga alat musik ditabuh, kemudian biduan-biduan wanita sudah ramai menyanyi, maka pada saat itu akan banyak terjadi khasab, perubahan bentuk, ya. Mudah-mudahan bukan kita, ya, mudah-mudahan bukan kita. Amin ya rabbal alamin. Nasallallahu salam al afiyah. Apakah ada di antara para salaf terdahulu yang tergelincir dalam asma wa sifat lalu dikeluarkan dari salaf atau ahlu sunnah wal jamaah? Antum perhatikan, ya, siapa yang antum maksud dengan salaf di sini? Karena salaf itu adalah orang yang berakidah sesuai Al-Quran dan hadis, itu salaf. Gimana dia akan tergelincir kalau akidahnya sesuai dengan Al-Quran dan hadis? Iya, itu salaf. Adapun orang yang sekedar hidup di zamannya sahabat tetapi akidahnya menyimpang, dia tidak disebut salaf, tetap disebut khalaf. Tetap disebut khalaf. Jadi salaf yang mana yang antum tanyakan ini? Kalau salaf yang antum maksud adalah salaf yang ikut Al-Quran dan hadis, bagaimana mungkin dia akan menyimpang akidahnya? Gimana dia akan menyimpang? Ya mungkin. Ya. Disebutkan oleh para ulama, tidak semua yang hidup di zamannya para sahabat, di zamannya tabi'in, atba'ut tabi'in disebut salaf, tidak. Dan itu disebut oleh Al-Imam As-Safarini. Tidak, kata beliau, harus dikaitkan mereka hidup di zaman itu, ditambah lagi akidah mereka sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Kalau mereka sekedar numpang hidup di zaman itu tapi akidahnya tidak ikut Al-Quran hadis, tidak disebut salaf, tidak disebut salaf, tetap disebut khalaf. Wallahu a'lam. Jadi kalau kita kembali kepada pemahaman ini, nggak ada. Apakah anak perempuan dan seorang istri